Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa SPDI MAG, dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisa MAG, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Nurul Hasanah yang akan memaparkan materi ilmu pendidikan Islam 2 mengenai dimensi manusia dalam pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 hal dimensi manusia dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian dimensi manusia. Yang kedua, pengertian pendidikan Islam serta tujuannya. Yang ketiga, dimensi manusia dalam pendidikan Islam menurut Zakiyah Derajat dan menurut Priyetno dan Erman Amti. Sebelum ke pokok pembahasan, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian dimensi manusia dan pengertian pendidikan Islam serta tujuan pendidikan Islam. Baik, yang pertama, ada pengertian dimensi manusia. Sebelum pengertian dimensi manusia, pengertian dimensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimensi berarti ukuran, yakni misalnya panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Selanjutnya, istilah manusia dalam bahasa Arab dikenal dengan al-insan, yang artinya manusia memiliki hati nurani, lalu al-basyar, yang artinya manusia yang dibentuk secara lahiriah, lalu an-nas, yang artinya manusia yang secara keseluruhan, dan yang terakhir yaitu Bani Adam, yaitu cucu atau keturunan Nabi Adam. Nah, dari banyak istilah manusia, dapat disimpulkan bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna proses kejadiannya dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dari kesempurnaan tersebut, manusia harus mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, karena potensi tersebut sudah dimiliki sejak lahir. Potensi kemanusiaan merupakan salah satu benih yang dapat memanusiakan manusia yang lainnya. Manusia yang mampu dapat memanusiakan makhluk yang lainnya merupakan salah satu ciri khas sipil yang dimiliki manusia. Karena pada dasarnya, sikap, sifat yang dimiliki oleh manusia itu berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu, kita harus mengembangkan potensi-potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, teman-teman, berdasarkan tinjauan kebahasan tersebut dapat dipahami ya teman-teman bahwa dimensi manusia adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh setiap makhluk ciptaan Allah tak terkecuali manusia sebagai salah satu jenis makhluk yang Allah ciptakan yang memiliki dimensi dalam ukuran postur badan, termasuk sifat, sikap, bakat, kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Baik, selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah pengertian pendidikan Islam serta tujuannya. Pengertian pendidikan Islam. Di sini saya mengutip dari Ahmadi. Menurut beliau, pendidikan Islam adalah segala usaha untuk mengembangkan dan memelihara fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada pada menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau insan kami sesuai dengan Islam. Adapun tujuan pendidikan Islam ini yaitu kesempurnaan di dunia dan juga di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, tujuan pendidikan Islam mencakup 2 aspek, yakni mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat komplit. Baik, untuk selanjutnya materi pokok pembahasan ini yaitu dimensi manusia dalam pendidikan Islam. Di sini ada macam-macam dimensi manusia dalam pendidikan Islam menurut Zakiyah Derajat. Menurut beliau, macam-macam dimensi manusia pendidikan itu ada 7. Yang pertama ada dimensi fisik atau jasmani, ada dimensi akal, dimensi iman, dimensi akhlak, dimensi kejiwaan, dimensi keindahan, dan dimensi sosial kemasyarakatan. Baik, yang pertama dimensi fisik atau jasmani. Dimensi fisik atau jasmani ini merupakan salah satu dimensi kemanusiaan manusia yang telah dianugerahkan Allah melalui proses kejadian manusia sejak dalam kandungan ibu atau terbentuknya konsepsi, berproses hingga tiba saatnya masa kelahiran atau terlahir ke dunia. Yang kedua, dimensi akal.
Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna kejadian dan penciptaannya. Bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, dengan akal dan pikiran yang diberikan Allah tersebut, manusia dapat mengatasi berbagai permasalahan dan keresahan yang berkenaan dengan persoalan kehidupan yang dihadapinya. Yang ketiga, dimensi iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya yang beriman supaya masuk ke dalam syariat Islam secara utuh dan menyeluruh atau kafah. Yang keempat, dimensi akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab bentuk jama yaitu mufradnya khalaqa yang berarti budi pekerti. Sinonimnya adalah etika dan moral. Selanjutnya, yang kelima, dimensi kejiwaan. Dimensi kejiwaan merupakan bagian awal dari kondisi psikologis seseorang dan menampilkan perilaku keseharian yang hanya dapat diukur melalui tindakan atau perbuatan. Yang keenam, dimensi keindahan. Dimensi keindahan atau disebut juga estetika merupakan salah satu bentuk dimensi utama manusia karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terindah dan paling tinggi predikatnya apabila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dimensi sosial kemasyarakatan. Hubungan sosial kemasyarakatan dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi meleburkan diri menjadi kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerjasama. Selanjutnya, macam-macam dimensi manusia dalam pendidikan Islam menurut Prayitno dan Herman Amti. Menurut dua pendapat tersebut, yang pertama ada dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Baik, yang pertama dimensi keindividualan. Dimensi keindividualan yang mencakup semua aspek potensi, keunikan, serta dinamika sosial. Yang kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya di mana dia berada. Yang ketiga, dimensi kesusilaan yang berkenaan dengan nilai moral dan norma dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, dimensi keberagaman yang berkaitan dengan hubungan masyarakat lainnya. Baik teman-teman, untuk pemaparan materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa dimensi manusia adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh setiap makhluk ciptaan Allah, tak terkecuali manusia sebagai salah satu jenis makhluk yang Allah ciptakan yang memiliki dimensi dalam ukuran postur badan, termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Baik, poin yang kedua, dimensi manusia dalam pendidikan Islam. Macam-macam dimensi manusia dalam pendidikan Islam menurut Zaki Derajat ada 7 diantaranya. Yang pertama, dimensi fisik, jasmani, dimensi akal, dimensi iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan dimensi sosial kemasyarakatan. Yang selanjutnya, macam-macam dimensi manusia dalam pendidikan Islam menurut Priyatno dan Herman Amti dibagi menjadi 4, yaitu dimensi keindividuan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Baik teman-teman, untuk yang terakhir yaitu jika teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, silakan masukkan pertanyaan teman-teman di halaman komentar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam ucapan dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.